Pemirsa, untuk memperbincangkan seperti apa kriteria pemimpin yang layak bagi Partai Golkar dan bagaimana masa depan Partai Golkar, saat ini ada dua orang narasumber yang telah bergabung bersama kami. Bung Pumpida Hidayatullah. Selamat malam. Selamat malam. Fungsionaris Partai Golkar dan Bung Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam, Mas. Oke, dari poin-poin tadi kita sudah lihat bagaimana dan dengar bagaimana pandangan dari Pak Tio Sambuaga mengenai ke depan Partai Golkar gitu. Kira-kira menurut Bang Pumpida, siapa nih yang bakal jadi ketua Partai Golkar itu? Kalau saya melihat ada tiga yang dominan, okay. Secara fair aja lah. Aha. Saya udah di luar partai sekarang, kan, jadi boleh mengkritisi. Yang pertama tentu ada Komarudin sebagai ketua DPR, dia punya peluang yang besar. Yang kedua Stiano Fanto sebagai ketua fraksi. Dan satu lagi ada Erlangga Hartarto yang saya Erlangga. Ya, Erlangga mempunyai juga. Karena kalau kita lihat kan di dalam konteks kepemimpinan ke depan ini kan tadi kan saya setuju sekali dengan judulnya Golkar Pertaruhan Masa Depan. Ya. Jadi yang namanya portfolio Golkar dengan 14% di 2009 dan 14% di 2014. Betul. Padahal di 2010 dipimpin oleh wakil presiden, seorang wakil presiden. 2014 dipimpin oleh salah satu orang terkaya di Asia. Nah, jadi ini portfolio yang sangat berat untuk nyampe 14% aja. Dia ragu juga kembali 14% nih? Bukan, maksudnya untuk mencapai 14% lagi saja, itu harus mempunyai portfolio kepemimpinan yang hampir mirip dengan kedua yang sebelumnya tentu kan. Nah, jadi tantangannya adalah tokoh-tokoh ini. Kenapa Erlangga? Erlangga itu adalah seorang yang sudah teruji juga kepemimpinnya. Dia pernah memimpin PII dengan baik dan lain-lain ya. Pokoknya track recordnya cukup baik. Jadi tiga inilah yang menurut saya akan menjadi yang akan menjadi salah satu pemenang daripada itu pandangannya Bung Pumpida kan memang betul adalah Erlangga. Tapi dari segi penguasaan wilayah kira-kira siapa yang bakal menang? Ketiga ini rada-rada hampir sama kuat. Kalau saya melakukan semacam survei walaupun tidak formal, tapi saya ajak bicara DPD Sara, DPD sini, ketiganya nama ini muncul. Jadi selalu mewacanakan tiga ini salah satunya. Nah, tapi kan yang kita tahu bahwa pragmatisme sangat mewarnai dalam konteks pemilihan setiap Munas Golkar. Nah, pragmatismenya dalam bentuk apa? Macam-macam lah, janji-janji dan lain-lain. Ngeri. Pragmatisme ini. Itu sudah realita. Saya pikir itu terjadi di partai manapun juga ya. Jadi tidak hanya di dalam Golkar, di partai manapun juga terjadi pragmatisme seperti itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana visi ketiga kandidat ini bisa termanifestasi di dalam konteks yang bisa dipahami oleh para pemilik suara ini. Jadi tidak sekedar hanya transaksional dan tidak hanya sekedar pragmatisme gitu. Maksudnya transaksional pragmatisme itu, tapi juga ada semacam semangat untuk tadi mempertaruhkan masa depan Golkar. Tentunya jangan bertaruh untuk kalah, tapi bertaruhnya harus untuk menang. Kan kira-kira seperti itu. Kalau menurut Bang Henry, tadi kita ada ini menurut Bang Pumpida 3 orang. Kalau menurut Bang Henry sendiri bagaimana? Saya sih setuju itu 3 orang. Setnov justru saya menempatkan Erlangga pada posisi kedua, baru Akom ini underdog lah. Kenapa saya katakan underdog malah? Ya, kenapa saya katakan underdog? Karena begini, hitungannya kan Setnov ini mewakili yang senior nih. Senior-senior yang sudah ajak di Golkar, sementara Erlangga ini kan mewakili arus muda yang ingin perubahan. Tadi kan kalau misalnya judulnya ini pertaruhan menuju masa depan, kan bisa aja sekarang Golkar ini pakai teori spion, melihat ke belakang untuk maju ke depan, gitu kan? Melihat ke belakang tadi udah dibahas tuh, ada wakil presiden, kemudian orang terkaya, tapi 14% terus. Di sebelum-sebelumnya juga angkanya 14-15%. Jadi memang kalau mau meningkatkan itu, bisa jadi ganti tipikal kriteria pemimpin, atau meneruskan dengan adjustment gitu. Kenapa saya katakan Akom underdog? Dengan posisi dia sebagai ketua DPR, ini memang secara popularitas pasti cukup dikenal di DPD 1 juga. Gitu. Nah, tapi ya ini dia, apakah pragmatisme Akom berpihak juga ke Akom gitu kan? Makanya saya sih melihat dua orang ini. Dan dari laporan kekayaan harta itu kan 2 orang ini juga yang kuat, gitu kan? Yang paling kuat. Jadi itulah kenapa saya tempatkan. Jadi memang
faktor kekayaan mempengaruhi juga dalam. Kalau ada garis bawah pragmatisme sebenarnya tidak hanya pragmatisme dalam konteks pendanaan partai pun seseorang yang mempunyai dana cukup untuk pribadinya untuk memotori akan bisa mudah untuk memaintain kinerja dan jalannya organisasi. Kalau melihat pengalaman Partai Golkar selama ini, mereka akan memilih lebih kepada orang yang mampu untuk menggerakkan dari segi uang yang bisa mampu untuk menggerakkan Golkar, atau dari sisi melihat bahwa ini orang adalah mampu untuk juga menghadapannya Golkar nih. Iya, jadi kalau dilihat dari sejarah, biasanya yang kepilih ini orang-orang yang menjabat saat itu sebagai pejabat pemerintah. Jadi sebetulnya kalau mengacu ke itu yang berpengaruh, yang berpeluang itu kan ada 4 orang berarti. Setnov, Akom, Aziz, satu lagi Mahyudin, gitu kan. Tapi sekarang memang petanya agak berbeda setelah hampir saja dipecah 2 kemarin. Nampaknya ada berbagai pihak yang melihat seseorang yang bersih jujur ini kelihatannya lebih dibutuhkan oleh Golkar gitu, ketimbang yang mungkin ada beberapa gesekan di sana. Karena Golkar ini kan pertaruhannya bukan hanya nama baik si Caketum saat ini, tapi bagaimana Golkar memperbaiki citranya setelah cukup terpuruk dengan kasus Papa Minta Saham misalnya kan, itu juga cukup terpuruk. Tapi katanya kasus Papa Minta Saham katanya Pak Jokowi agak support juga dengan. Ini menarik nih pertanyaan ini nih. Benar kan? Ya sebenarnya kalau di dalam konteks kasus tersebut Setnov cukup jantan ya. Walaupun misalnya kebenarannya, istilahnya benar atau salahnya relatif bisa didebat, dia jantan, dia mengundurkan diri dari jabatannya. Jadi artinya dia juga bukan seseorang yang gila jabatan, mempertahankan dengan segala istilahnya mati-matian lah, hanya untuk berdebat di dalam konteks masalah benar atau salahnya gitu. Benar atau kesalahannya dia divonis oleh komunitas politik juga, tapi secara hukum kan belum ada. Itu yang sebenarnya harusnya kita lihat. Toh dia mundur, dia legowo, dia berikan kesempatan kepada Ade Komarudin, itu ada suatu nilai plus tersendiri untuk Novanto sebenarnya. Nah, mengenai intervensi pemerintah tadi Pak Theo mengatakan nggak ada intervensi pemerintah, benar nggak sih? Ya jelas sebetulnya sih kalau kita lihat secara kasat mata aja pasti ada kan. Karena kalau tidak ada tidak terjadi perpecahan seperti kemarin gitu kan. Tapi artinya gini lah, pemerintah itu kan sebuah entitas politik juga gitu. Intervensi ada sesuatu yang terlihat, sesuatu yang tidak terlihat gitu. Ada kebutuhan juga di sana. Tapi saya sih melihatnya masih dalam konteks positif. Jadi artinya memang ya digesek-gesek supaya bergabung ke pemerintah kan akhirnya bagus juga gitu kan. Saya nggak tahu apakah memang skenario-nya memang seperti itu, tapi kan ternyata memang sekarang Golkar bisa dibilang quote-unquote kembali ke kitahnya kan, karena kembali penguasa lagi gitu ya, kembali masuk ke lingkaran kekuasaan karena memang kan dari dulu gitu. Apakah itu langkah dilakukan oleh Jokowi supaya bisa mengimbangi partai PDI Perjuangan di pemerintahan atau gimana? Ada isu-isu seperti itu, tapi saya pikir terlalu jauh ya berpikir bahwa Golkar bisa dijadikan kendaraan dalam tanda petik. Tapi waktu dulu zamannya SBY kan betul-betul dipakai seperti itu, dipecah, habis itu diambil alih oleh Pak JK, kan akhirnya bisa menjadi bagian dari kekuasaan gitu. Tapi JK di akhir 2009 kemudian juga melawan SBY. Jadi ya di dalam konteks politik kan tidak ada yang permanen gitu. Artinya begini, ada isu kan bahwa Golkar akan dijadikan kendaraan oleh Pak Jokowi di 2019 jika PDIP tidak akan memakai Jokowi lagi, katakanlah seperti itu. Tapi kan saya lihat itu sesuatu yang agak sulit ya. Paling nggak mengimbangi di pemerintahan. Nah minimal mungkin. Kalau di dalam konteks pengimbangan pemerintahan itu sah-sah saja sangat masuk ada ruang akal. itu ya. Karena memang bagaimanapun juga dulu zaman Pak SBY dengan 60% dukungan DPR saja ternyata kan tidak mudah menjalankan pemerintahan itu. Banyak dengan oposisi yang dilakukan oleh pada saat itu PDIP dan Gerindra saja terjadi semalan-semalan perbedaan. Jadi istilahnya ada oposan secara permanen, ada juga oposan secara waktu ke waktu, kasuistis gitu. Di parlemen itu ketika terjadi kasus per kasus ini justru lebih sulit di-handle sebenarnya. Kan walaupun mereka di dalam pemerintahan, kadang-kadang mereka oposan di parlemen. Artinya kadang-kadang banyak juga partai yang berbicara bahwa kita sepakat untuk berkoalisi di pemerintahan. Tapi belum tentu kita sepakat di parlemen koalisi itu. Ada yang memilah-milah seperti itu. Makanya kita lihat waktu zaman pemerintahan Pak SBY itu juga terjadi tekanan-tekanan dari partai yang sebenarnya mendukung pemerintah. Nah, itu common sekali. Dengan melihat kondisi
ini ada sesuatu yang agak menarik juga. Ketika Pak Setnov jadi ketua DPR, itu banyak sekali kebijakan Pak Jokowi, semua lancar semua di DPR. Apakah itu juga akan menjadi pengaruh bahwa Pak Setnov bakal jadi ketua Partai Golkar didukung oleh Pak Jokowi? Tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Pemirsa, kami akan kembali lagi yang setelah yang satu ini.